dahsyat, semangat dalam Tuhan. Yeay. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Dan kami percaya Allah yang dahsyat ada, dan Allah yang dahsyat untuk layak kami sembah dan kami puji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Bright eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yay! Mari puji Dia. I'm not gonna live by what I see. Oh, not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, I know that you can do anything. To you, I can do anything. Yeah, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yes, we are believing you, God. Nothing is impossible. I believe, Lord. I believe in you. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe. Yes, Lord. I believe in you. I believe. Oh, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Yes, Lord. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Oh, strongholds are broken. Yes, Lord. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. Yeah, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe in you. I believe in you. Kami percaya Tuhan, Allah yang luar biasa. Yes. Yes, Lord. Mari kita menyembah Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami gantungan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang mengubah keadaan kami. Yes, Lord. Haleluya. Oh. Kami datang Tuhan. Bapakku datang dan
mendengar Bapa kebenaran firman dan kesaksian Tuhan yang luar biasa dan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, shalom semuanya. Ya, anak-anak muda, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, pastinya sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita siapkan hati kita, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada Roh Kudus yang menguasai hati kita. Ada Roh Kudus yang menguasai pikiran kita. Hai anak-anak muda, tetap semangat, tetap antusias, ya. Luar biasa Tuhan kita tetap menyertai kita, ya. Haleluya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya akan berikan judul Growing in Faith, ya, bertumbuh di dalam iman. Yang tadinya mungkin seperti tumbuhan ini yang tadinya kecil, kemudian bertambah tinggi, bertambah tinggi, bertambah tinggi, dan semakin tinggi. Begitu juga dengan pertumbuhan iman kita. Semenjak kita dekat kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Proses apapun yang kita hadapi, ya, masalah apapun yang kita hadapi, justru itu membuat iman kita bertumbuh. Kita mau lihat selanjutnya, ya, di mana dikatakan, ya, God expects us to grow in faith, and He tells us it is impossible to please Him without it. Ya, jadi Tuhan itu mau kita bertumbuh imannya, dan sesuatu yang mustahil kalau kita tanpa iman. Ya, kita tidak mungkin kita berjalan tanpa iman. Dan Scripture gives us several keys to building and growing in faith. Jadi kita membutuhkan kunci bagaimana supaya kita membangun dan bertumbuh di dalam iman. Ya, so how can we grow in faith? Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam iman? Kita bertumbuh dalam iman, pastinya kita membutuhkan air kehidupan. Dalam kita bertumbuh dalam iman, kita butuhkan the water of life, ya, butuh air kehidupan. Di sini dikatakan Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu, ya. Jadi di Wahyu 22 ini dikatakan bahwa ia atau para malaikatnya, kalau di bahasa Inggris dikatakan the angel atau para malaikatnya, menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Nah, apa air kehidupan itu? Air kehidupan itu yang kita butuhkan supaya kita bertumbuh dalam iman. Karena kalau tanpa air kehidupan, ya, seperti tanaman tadi membutuhkan air kehidupan, membutuhkan air yang menyirami, ya. Tanaman itu membutuhkan kesegaran, tanaman itu membutuhkan bagaimana dia harus membuat tanaman itu bertumbuh, ya, pastinya membutuhkan air. Begitu juga dalam hidup kita butuh air kehidupan. Di Wahyu ini dikatakan yang jernih bagaikan kristal mengalir, ya, keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi intinya, bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Kita membutuhkan air kehidupan. Apapun tantangan kita butuh air kehidupan. Nah, air kehidupan itu antara lain, yang pertama, percaya kepada Tuhan. Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan, atau mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, di sini dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, dari dalam hatinya otomatis kalau kita percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan butuhkan kita percaya kepada Dia. Apapun yang kita saat ini alami, percaya saja sama Dia. Percaya saja terhadap Tuhan. Nah, selanjutnya, yang kedua, mencintai firman Tuhan. Apa itu air kehidupan, ya?
Bagaimana untuk kita bertumbuh dalam iman? Pastinya kita membutuhkan air kehidupan. Kemudian yang pertama tadi percaya kepada Tuhan, yang kedua mencintai firman Tuhan. Renungkan firman itu pagi, siang, dan malam. Bacalah firman Tuhan, 3 pasal itu kita renungkan supaya hidup kita berhasil. Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air akan kuberikan kepadanya, minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Jadi barang siapa minum air yang akan Tuhan berikan kepada kita, ya, apa itu air kehidupan? Yaitu firman Tuhan. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Intinya, apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah tersandung, kita akan tidak pernah jatuh. Kenapa? Ada firman. Ada firman yang membuat kita hidup untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Mata air itu seperti yang tadi, jernih seperti kristal. Seperti di Wahyu 22 tadi katakan, jernih seperti kristal. Di dalam dirinya, ya, mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Nah, saat ini pastinya banyak tantangan yang kita harus hadapi. Tetapi Tuhan katakan, ya, yang tadi pertama, percaya saja kepada Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan pasti campur tangan. Akan keluar air kehidupan itu dalam diri kita. Nah, kemudian kedua, cintailah firman Tuhan, ya. Taat saja apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan jagalah dirimu, kuduskan dirimu, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Setia, tetap mengiring Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, bertumbuh dalam iman, maka hidupmu akan berhasil. Ya, seperti yang Kakak Tommy sebentar lagi akan saksikan, ada kesaksian yang luar biasa. Kita dengarkan kesaksian berikut ini. Puji nama Tuhan. Halo, Shalom. Ya, di sini aku coba saksiin kebaikan Tuhan di mana masa pandemik corona ini yang lagi heboh sekarang. Sebelum di corona ini heboh, itu aku lagi berjuangnya itu, aku giatnya aku coba untuk bangun karir, untuk cari-cari pekerjaan, dan ternyata ke hold semuanya karena corona ini. Dan ya, mau nggak mau semua orang kita mengalami sesuatu yang shock, ya. Dan aku ngejalanin coba untuk jalanin dengan tulus. Kita benar-benar di rumah aja, aku di rumah aja, aku melakukan kegiatan semua yang aku bisa, berusaha untuk kreatif, berusaha untuk rajin di situ. Bukan hanya di rumah saja dan berleha-leha di situ. Setiap hari aku bangun pagi dan aku berusaha untuk melakukan cari-cari kegiatan. Terutama aku punya hobi masak, dan aku juga punya passion di masak, dan juga usaha sebelumnya itu di makanan, di kuliner. Dan di situ setiap hari aku masak. Aku juga masak bukan untuk hanya diri sendiri, tapi aku masak untuk keluarga. Tiap hari aku lakukan gitu loh. Ya, cukup stres dan cukup bosan gitu. Dan sepertinya kok aku masakin orang terus orang juga tinggal enak-enaknya doang gitu loh makan, terus aku ini dianggap apa gitu loh. Ternyata dari situ terus aku iseng, aku posting gitu loh. Aku suka posting makanan, aku coba-coba masak. Dan ternyata dari hasil postingan aku itu ada temen yang nanya dan mau beli gitu loh. Dan why not, ternyata aku coba jual. Dan dari situ akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan
Tuhan bukakan bahwa ya hebatnya Tuhan itu caranya unik, dan ternyata itu jawaban dari doa aku selama ini gitu loh. Tuhan membukakannya bukan di saat yang seperti biasa gitu, tapi di saat semua orang yang lagi pusing, lagi stres, banyak yang di PHK dan segala macamnya, di pekerjaan sulit, tapi justru Tuhan kasih pekerjaan itu di aku di saat lagi kondisi seperti ini gitu. Itu hebatnya Tuhan, itu kerennya Tuhan. Aku bersyukur. Dan juga sebelum aku usaha itu berjalan, pada akhirnya aku berjualan online di rumah, dan itu cukup amazing ya, walaupun ya nggak, untuk dinominalkan belum seberapa, tapi itu aku mau kisahkan ini benar-benar Tuhan pelihara aku gitu. Bener-bener Tuhan gak tutup mata, Tuhan mendengar apa jawaban doa anak-anaknya gitu. Dan Tuhan bener-bener menjaga, bahkan Tuhan menaikkan harga diri anak-anaknya. Tuhan itu baik semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu berjalan sampai sekarang usahanya, dan puji Tuhan itu benar-benar bisa membuat aku bangkit dan usaha ini berjalan lancar gitu loh. Tuhan Yesus sangat baik. Pokoknya lakukan yang terbaik yang kita bisa, sisanya berserah sama Tuhan. Silakan Tuhan yang bekerja. Do your best and let God do the rest. Itu aja sih yang aku bisa saksiin. Thank you. Puji nama Tuhan, diberkati ya pastinya dengan kesaksian Kak Tommy. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun tantangannya, mau COVID, mau pandemi, tetap saja kalau Tuhan izinkan berkat itu mengalir dalam nama Yesus. Jadi percaya sama Tuhan, cintai firman Tuhan, udah itu saja. Jangan yang lain-lain dulu deh. Percaya sama Tuhan dan cintai firman Tuhan. Kalau kita mencintai firman Tuhan, maka hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam ayapan kasih Tuhan, ada dalam naungan Tuhan ya. Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana kita untuk melangkah, bagaimana untuk kita bisa bangkit ya. Bangkit, tetap semangat. Jalan terus dalam Tuhan. Berusaha ya. Berusaha, berdoa dan berusaha itu penting. Yang pasti kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak muda, remaja, pemuda-pemudi ya, atau komsel gaul, semuanya mau dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Semua pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati anak-anak muda ini, berkati anak-anak teens, berkati anak-anak muda-mudi. Kami percaya ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memimpin mereka, langkah-langkah mereka. Jadikan mereka orang-orang yang tangguh, jadikan mereka orang-orang yang perkasa. Kami percaya Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh imannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gelombang apapun yang menghantam mereka, mereka tidak akan pernah tenggelam, mereka tidak akan pernah jatuh, karena ada tangan Tuhan yang menopangnya. Ada firman Tuhan yang membuat mereka kokoh. Ada firman Tuhan yang membuat mereka kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.